Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Penembak jitu terbaik. Bab 785. Pembatasan formasi di depannya berasal dari disformasi yang diperoleh Ang Li dari Gua Zombie. Dapat digunakan sesuka hati setelah diperbaiki oleh Ang Li. Ini adalah pertama kalinya Lian menggunakan formasi untuk menghadapi musuh, dan dia tidak tahu banyak tentang efek apa yang bisa dicapainya. Terutama karena ada seorang master seperti pria berkemeja putih yang terjebak dalam batasan formasi, Lian merasa sedikit khawatir. Harta Buddha di tangannya adalah pendukungnya. Setelah pria berkemeja putih benar-benar menerobos batasan formasi, Lian hanya dapat menggunakan harta Buddha untuk melawannya. Soal penyerahan buah zodiak sebagai ganti kebebasan, bukan berarti Lian tidak mempertimbangkannya, namun pria berkemeja putih itu pasti tidak akan memberinya jalan keluar, sehingga ia hanya bisa bertarung sampai mati. Pria berpenampilan kasual berkemeja putih itu menunjukkan rasa arogansi. Yang lain pun memandang pria berkemeja putih itu dengan penuh berharap bisa mendobrak batasan formasi ini. Pria berkemeja putih berjalan mengitari tepi formasi, seolah-olah dia telah menemukan titik terlemah dalam formasi tersebut. Dia berhenti dan menatap Lian dan mencibir, lalu mengangkat tangan kanannya dan menekannya dengan ringan. Ledakan. Suara seperti bel yang teredam terdengar. Orang-orang di luar batasan formasi tidak memikirkan apapun, tetapi semua orang di dalam tampak tidak nyaman, seolah-olah mereka terkena dampak fluktuasi kekuatan. "Hei, kamu baik-baik saja?" teriak Wu Chong. Pria berkemeja putih itu terlihat sedikit jelek. Awalnya dia mengira pukulannya cukup untuk menghancurkan batasan formasi secara paksa, tapi itu tidak terdengar dan hanya menimbulkan sedikit dampak. Lian merasa lega setelah melihatnya. Selama pria berkemeja putih tidak dapat secara paksa melanggar batasan tersebut, dia tidak perlu khawatir. Batasan formasi yang dibentuk oleh Disarray sudah cukup untuk mendukungnya hingga dia mencapai area aman. "Bagaimana kalau kamu mencobanya?" Pria berkemeja putih itu berbalik dan menatap Wu Chong. Wu Chong tahu bahwa dia bukan tandingan pria berkemeja putih, dan bahkan pelayan pria berkemeja putih pun sebaik dia, jadi dia tidak mencari masalah, dan berbalik sambil mendengus dingin. Pria berkemeja putih itu menoleh untuk melihat ke arah Lian lagi, seolah sedang memikirkan sesuatu, lalu mengangkat tangan kanannya lagi. Berbeda dengan sebelumnya, dia tidak menekan seluruh telapak tangannya ke atas, melainkan mengulurkan jari telunjuknya. Satu jari yang salah. Seni bela diri yang dilakukan oleh pria berkemeja putih ini mirip dengan jari Yang, namun lebih baik. Api biru sepanjang 1 inci muncul dari ujung jari. Kondensasi Qi yang membuat marah. Su Ken berseru kaget. Pria berkemeja putih mengabaikannya, tapi diam-diam semua orang terkejut. Yang disebut kondensasi Zen Qi adalah bentuk yang dibentuk dengan mengompresi Zen Qi di dalam tubuh. Secara alami, kekuatannya jauh lebih kuat daripada sekadar menyerang dengan Zen Qi. Cara ini menghabiskan banyak energi, dan tidak ada seorang pun yang mau menggunakannya kecuali benar-benar diperlukan. Tampaknya Ang Li benar-benar menyudutkan pria berkemeja putih itu dan harus mengambil risiko. Berdengung. Pembatasan formasi berguncang terus-menerus, dan hati Lian tenggelam. Dia tahu di dalam hatinya bahwa serangan pria berkemeja putih telah mencapai ambang menembus batasan secara paksa. Lian diam-diam mengamati plat formasi, dan retakan asli di atasnya tampak lebih besar sekarang, dan akan meledak karena tidak dapat menahannya lagi. Yang lain juga memperhatikan hal ini dan bersiap untuk keluar. Beberapa bahkan memandang Lian seolah-olah sedang melihat orang mati. Melihat batasan formasi yang akan ditembus, gambar kondensasi energi pria berkemeja putih itu sepertinya telah mencapai batas dan tiba-tiba menghilang. Meskipun pria berkemeja putih berusaha sekuat tenaga untuk tampil tenang, semua orang dapat melihat bahwa dia baru saja menghabiskan terlalu banyak tenaga dan sudah sedikit kelelahan. Jika pelayannya tidak datang tepat waktu untuk mendukungnya, dia akan mempermalukan dirinya sendiri. Melihat ini, Lian merasa sangat nyaman, dan emas di tubuhnya juga menghilang. Selama orang-orang di dalam formasi tidak bisa keluar, orang-orang di luar formasi tidak akan menimbulkan banyak ancaman baginya. "Saya pikir kamu sangat hebat." Wu Chong mencibir di depan umum. Pria berkemeja putih itu sedikit ketakutan dan tidak senang di hatinya, tetapi dia tidak dapat melakukan apapun pada Wu Chong karena dia telah terlalu banyak berkultivasi. Pelayannya melompat keluar dengan marah dan berteriak, "Nak, jika kamu tidak menerimanya, bertarunglah denganku dan biarkan aku menimbang beban klan penyihirmu. Aku tidak punya waktu untuk dihabiskan bersamamu. Jika aku punya waktu itu, sebaiknya aku memikirkan cara keluar." Wu Chong menatap tajam ke arah Lian saat dia berbicara, lalu berkhotbah kepada yang lain. "Karena tidak ada di antara kita yang memiliki kekuatan untuk menembus batasan hantu ini, bagaimana kalau kita menyerang titik tertentu bersama-sama dan mencobanya? Ini adalah saran yang bagus. Karena kekuatan satu orang saja tidak cukup, bagaimana dengan menggabungkan kekuatan semua orang? Lakukan saja." Monroe, Su Ken, dan Wu Chong segera bekerja sama untuk menyerang titik tertentu yang dibatasi oleh formasi. Lian tidak mempedulikan hal ini. Selama pria berkemeja putih itu tidak mengambil tindakan, masih tidak ada harapan bagi orang lain untuk bergabung. "Aku benar-benar tidak tahu apakah aku harus menyebut Wu Chong pintar atau bodoh." Dia justru menyinggung pria berkemeja putih itu, sedemikian rupa sehingga pria berkemeja putih itu lebih memilih terjebak di dalam daripada bergabung dengan mereka. Mungkin pria berkemeja putih tahu di dalam hatinya bahwa meskipun semua orang bergabung, mereka tidak akan mampu menembus batasan tersebut, dan dia tidak ingin dipermalukan lagi.
Di bawah pertengkaran Wuchong, Monroe dan Suken bekerja sama dengannya beberapa kali lagi, dan kemudian menyerah sepenuhnya. Di luar formasi, kapal telah berbalik dan menuju ke arah tertentu, dan Nian Yu, yang tadi tidak muncul, juga muncul kembali di samping Lian. Jauh sebelum pria berkemeja putih dan yang lainnya menaiki kapal, Nian Yu mengikuti instruksi Lian untuk mencari kaptennya. Sesuai niat Lian, dia ingin Nian Yu mengendalikan kapten dan memaksanya berlayar sesuai keinginannya sendiri. Pada akhirnya, Nian Yu hanya menggunakan Eye of Confusion dan menundukkan sang kapten tanpa usaha apapun, membuatnya menuruti perintahnya. Suken dan yang lainnya terjebak dalam batasan formasi, sementara Su Xiaomei dan yang lainnya berdiri di sisi berlawanan dengan patuh. Adapun para pelaut di kapal, mereka juga secara sadar tidak mendekati sisi ini, dan mereka terdiam beberapa saat. 2 hari kemudian, Su Xiaomei akhirnya tidak bisa menahan diri dan berjalan ke arah Lian. Apakah aliansi di antara kita masih berlaku? Su Xiaomei bertanya. Lian tersenyum dan bertanya, menurutmu mengapa aku tidak mengambil kesempatan ini untuk menyerangmu atau paman keduamu? Su Xiaomei diam-diam menghela nafas lega dan kemudian berkata, karena aliansi di antara kita masih berlaku, tolong keluarkan paman kedua saya. Selain itu, jika Anda bersedia berpisah dengan buah zodiak, syarat apapun dapat dinegosiasikan. Termasuk kamu. Lian bertanya dengan nada menggoda. Wajah Su Xiaomei memerah, lalu dia menepuk dadanya dan berkata, selama kamu mau, aku tidak punya masalah. Lian malah merasa sedikit malu. Saya tidak tahu mengapa, tetapi sejak saya mengetahui bahwa Su Xiaomei menipu saya tidak lagi memiliki kesan baik terhadap gadis ini. Sekarang ini hanya keuntungan verbal. Lian benar-benar tidak tertarik membiarkan sesuatu terjadi di antara mereka berdua. Maaf, aku sudah bilang kalau buah zodiak itu masih berguna bagiku. Sedangkan untuk paman keduamu, dengan sendirinya aku akan mengeluarkannya saat aku sampai di tempat yang aman. Bab 786. Ada sebuah kapal perang yang berlabuh di sebuah pulau kecil di segitiga kematian 100 layar. Kabut tebal menyelimuti seluruh pulau dan wilayah laut sekitarnya. Udara yang lembab dan dingin membuat Wuchong dan Monroe yang merupakan orang asing juga merasa tidak nyaman. Belum lagi yang lain, para kru biasa sudah bersembunyi di dalam kabin dan tidak berani menampakkan kepala mereka. Beberapa orang berkumpul untuk berdiskusi dengan suara pelan tentang pemandangan yang pernah mereka lihat sebelumnya. Atas perintah Lian, kapal terpaksa berlabuh di pulau ini. Monroe dan yang lainnya, yang telah terjebak selama beberapa hari, melarikan diri saat Lian mencabut batasan formasi. Beberapa tuan mengepung Lian pada saat yang sama, dan kemarahan yang mereka tahan selama berhari-hari membuat mereka semua ingin memotong-motong Lian. Pertarungan tingkat ini bukanlah sesuatu yang bisa diikuti oleh Nian Yu, seorang seniman bela diri, jadi dia bersembunyi di belakangnya pagi-pagi sekali. Semua orang mengira Lian sudah mati, tapi Lian berdiri di sana dengan tenang, seolah tidak terjadi apa-apa. Pria berkemeja putih memiliki tingkat kultivasi tertinggi dan merupakan orang pertama yang menyadari kelainan tersebut. Alhasil, pelayannya tidak sempat menghentikan mobilnya dan langsung bergegas ke depan Lian. Sebuah tangan besar tiba-tiba keluar dari kabut dan meraih pelayan pria berkemeja putih. Ngomel. Pelayan ini memiliki tingkat kultivasi alam master bela diri, dan setelah memakan buah zodiak, kekuatannya bisa dikatakan beberapa kali lebih tinggi dari Suken. Tetapi bagi master seperti itu, setelah ditangkap oleh tangan yang besar, dia hanya mengeluarkan suara yang mirip dengan gonggongan tikus, dan kemudian tidak terjadi apa-apa. Monroe beruntung. Saat dia menyadari ada yang tidak beres, dia terus menggunakan teknik teleportasi, tapi dia juga lolos dari serangan telapak tangan raksasa. Suken mempertimbangkan kemungkinan untuk bekerja sama dengan Ang Li di masa depan dan tidak membunuhnya. Dia hanya berhenti setelah melakukan tipuan dan untungnya terhindar dari bencana. Wuchong tersapu oleh telapak tangan besar itu dan ditepis seperti lalat. Jika Wuchong tidak memakan buah zodiak, bahkan jika Wuchong memiliki tubuh iblis penyihir dari klan penyihir, dia mungkin tidak akan mampu menahan pukulan seperti itu. Puff! Sebuah kepala besar muncul dari kabut, dan 2 anak panah udara putih menyembur keluar dari lubang hidungnya. Digeladak, beberapa awak kapal yang menyaksikan diledakkan oleh 2 anak panah udara putih, lalu terbang dan jatuh ke laut. Setelah pria berkemeja putih menstabilkan sosoknya, dia meletakkan tangannya di belakang punggungnya, tampak seperti seorang tuan yang kesepian, tetapi alisnya sedikit menegang, dan dia melihat kepala yang muncul dari kabut dengan tabu. Di saat yang sama, semua orang menatap raksasa di depan mereka. Apakah itu kepala monyet? Itu pasti kepala orangutan. Apakah ada orangutan sebesar ini di dunia? Orang-orang berbisik, tapi tidak ada yang berani mengambil langkah maju. Inilah tujuan Ang Li membiarkan kapalnya berlayar menuju segitiga kematian, dan King Kong adalah cadangan yang ditinggalkannya. Selama King Kong ada, Lian yakin pria berkemeja putih pun bukanlah tandingannya. Hal ini terlihat dari reaksi pria berkemeja putih tersebut. Ia bahkan tidak memiliki keberanian untuk melawan King Kong. Menurut ide Ang Li, biarkan saja King Kong membunuh semua orang ini. Mempertimbangkan kekuatan di balik orang-orang ini, Ang Li memutuskan untuk menahan amarahnya untuk sementara. Tidak masalah jika dia hanya menyinggung 1 atau 2 pihak. Jika dia membuat marah beberapa kekuatan besar secara bersamaan, dia takut dia tidak akan pernah menunjukkan wajahnya di masa depan. Saudara dan teman, terima kasih telah mengirim saya ke sini. Saya mungkin akan tinggal di sini mulai sekarang. Saya ingin tahu apakah Anda tertarik untuk tinggal di sini dalam pengasingan bersama saya. Petik 2. Lian berkata sambil tersenyum main-main. Yang lain ingin muntah darah ketika mendengar ini. Mereka semua ingin membunuh Lian, tetapi mereka takut akan keberadaan King Kong dan tidak berani melakukannya. Menemanimu ke pulau.
Entah monster apa lagi yang ada di pulau itu. Tidak ada seorang pun yang mau mati kecuali mereka gila. Aduh, sepertinya tidak ada yang mau menemaniku hidup mengasingkan diri di sini. Bagaimana kalau aku mentraktirmu makan di pulau? Petik 2. Lian awalnya merasa kasihan, lalu bertanya dengan tulus. Semua orang menatap Lian dengan tatapan mematikan. Apakah kamu bahkan tidak punya waktu untuk makan? Lian merasa simpati untuk beberapa saat, lalu melanjutkan. Dalam hal ini, Li tidak akan memberikannya begitu saja. Jika ada di antara kalian yang merindukan Li, datanglah ke pulau ini untuk menemuiku. Kalian tidak perlu mempertaruhkan hidup dan mati kami. Keluar, keluar, keluar. Singkirkan monster itu secepatnya. Banyak orang berteriak keras di dalam hati. Lian mengucapkan beberapa kata menggoda lagi, terutama kepada Su Xiaomei, berharap dia bisa menghabiskan hidup bersamanya di pulau itu. Bahkan jika Su Xiaomei memiliki niat ini, dia segera melepaskan gagasan itu ketika dia melihat King Kong yang besar. Lian sudah cukup menggoda dan melompat ke pulau bersama Nian Yu. Orang-orang di kapal hanya mendengar langkah kaki, dong dong dong, yang berat dan tidak tahu kemana perginya Lian, Nian Yu, dan King Kong. Setelah semuanya tenang, kapal itu masih tampak seperti Lian telah pergi. Batuk. Monroe adalah orang pertama yang memecah keheningan dan berkata sambil tersenyum masam, apakah kita akan terus menunggu di sini? Lian masih memiliki 5 buah zodiak di tubuhnya, yang diinginkan semua orang. Tunggu, kenapa menunggu? Pria berkemeja putih itu mendengus dingin, kata-katanya penuh amarah. Bukankah dia bilang dia ingin tinggal di sini? Lalu kita bisa membantunya. Semua orang langsung paham maksud pria berkemeja putih itu. Segitiga kematian awalnya adalah tempat yang aneh. Baik pesawat maupun kapal perang akan hilang di sini. Selama semua orang mengusir perahunya, kemungkinan Ang Li ingin meninggalkan pulau ini dan segitiga kematian adalah nol. Menjebak seseorang di pulau terpencil yang dihuni monster mungkin merupakan hukuman paling berat baginya. Bahkan jika Lian bisa pergi dari sini, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Mengingat kekuatan-kekuatan utama, tidak sulit untuk menemukannya. Setelah membuat keputusan, kapal berlayar menjauh dari pulau dan menuju keluar segitiga kematian, berharap dapat menjebak Lian sepenuhnya di sini. Mereka tidak tahu bahwa Ang Li sama sekali tidak khawatir untuk meninggalkan segitiga kematian. Jangan lupa bahwa King Kong memiliki teman kura-kura raksasa. Duduk di punggung binatang raksasa itu untuk meninggalkan segitiga kematian lebih aman daripada duduk di kapal perang. Mengenai kemana harus pergi setelah pergi, Lian belum berpikir jernih. Hal terburuk yang bisa dia lakukan adalah bersembunyi sebentar, meningkatkan kultivasinya, dan kemudian muncul lagi setelah berita itu berlalu. Ang Li datang jauh-jauh ke segitiga kematian bukan sepenuhnya karena dia ingin King Kong melindunginya, tapi karena buah zodiaknya. Di antara 5 buah zodiak di tangan Lian, kebetulan ada buah berbentuk monyet. Sejak pertama kali Lian melihatnya, dia teringat pada King Kong. Meski belum diketahui bagaimana reaksi King Kong setelah mengambil buah zodiak tersebut, Ang Li mengirimkan buah zodiak tersebut secara khusus. Hei, monyet bau, apa kamu terlalu mesum? Kenapa kamu menatap gadis ini? Lian berteriak keras. King Kong langsung melontarkan protes tidak puas dengan mengatakan bahwa ia merasakan nafas Nian Sheng dari Nian Yu, jadi ia hanya ingin mencari tahu. Lian segera menjelaskan identitas Nian Yu. Setelah King Kong mengetahui bahwa Nian Yu ada hubungannya dengan Nian Sheng, dia tiba-tiba mendekat satu sama lain, tetapi meninggalkan Lian dalam kedinginan. Monyet bau yang menghargai seks dibandingkan teman. Lian mengutuk secara diam-diam. Bab 787. King Kong menelan buah zodiak itu begitu saja saat melihatnya. Mengatakan menelan lebih seperti menyedot partikel debu. Dibandingkan dengan King Kong yang besar, buah zodiaknya sangat kecil sehingga King Kong bahkan mungkin tidak bisa merasakan apapun setelah memakannya. Lian dan Nian Yu sama-sama memandang King Kong dengan gugup, karena belum pernah ada yang melihat bagaimana rasanya binatang memakan buah zodiak sebelumnya. King Kong juga menatap Lian dan Nian Yu dengan mata besar. Setelah beberapa saat, King Kong tiba-tiba mengerutkan kening, dan kemudian ekspresi wajahnya berubah, seolah-olah dia sedang menahan rasa sakit yang luar biasa. Tuan, bisik Nian Yu. Lian juga terlihat serius dan menjawab dengan suara rendah, jika situasinya tidak tepat, segera pergi. Nian Yu mengangguk penuh semangat. Sudut mulut King Kong pecah-pecah, memperlihatkan taringnya, dan rambut di tubuhnya meledak. Tidak bagus. Lian diam-diam berteriak, King Kong menjadi gila sekarang, dia sepertinya sudah kehilangan akal sehatnya dan sifat kebinatangannya terlepas. Aduh. King Kong melambaikan tangannya dan memukul dadanya, dan angin kencang keluar dari mulutnya. Berjalan. Lian mengeluarkan raungan pelan, mengulurkan tangannya untuk memegang Nian Yu, dan menggunakan 2 keterampilan unik yaitu membelah bayangan dan langkah berkabut pada saat yang sama, berubah menjadi beberapa sosok dan menembak ke arah yang berbeda. Boom! King Kong mulai menyerang, dan tanah berguncang dengan satu pukulan, dan kerikil berserakan seperti bola meriam. King Kong dan Lian Ke telah bersama selama setahun, dan dia mengetahui trik Lian Ke dengan sangat baik. Dia menghancurkan beberapa klon dalam sekejap, dan memblokir jalan Lian dengan tinju yang besar. Melihat jalannya terhalang, Lian merasakan kulit kepalanya mati rasa dan tubuhnya terlempar ke belakang lebih dari 20 meter. Jaraknya lebih dari 20 meter, yang tidak jauh dari King Kong yang besar, dan tidak ada cara untuk menghindari serangannya. Aku akan menahannya, cepat pergi. Lian mengusir Nian Yu dan mengeluarkan palu kayu dan ikan kayu. Ang Li bukannya tidak pernah terpikir untuk menggunakan Vajra, namun apakah benar berguna memukul Vajra dengan benda berat ratusan kilogram? Orang itu berkulit tebal dan berkulit tebal. Memukulnya dengan Vajra mungkin terasa seperti memukulnya dengan bola basket.
Menguasai. Teriak Nian Yu, jelas tidak ingin meninggalkan Lian dan melarikan diri sendirian di saat kritis ini. Berjalan. Lian meraung, dan pada saat yang sama menggunakan teknik pernapasan Buddhis untuk menyuntikkan energi sebenarnya di tubuhnya ke dalam harta karun di tangannya, dan dalam sekejap, seluruh tubuhnya dipenuhi dengan cahaya kemasan. Hehe. Saat itu, ledakan tawa aneh datang. Lian mendongak dan melihat King Kong menutupi perutnya dengan satu tangan dan menunjuk dirinya sendiri serta Nian Yu dengan tangan lainnya. Lian segera menyadari sesuatu. King Kong tidak mengamuk sama sekali, tapi sengaja mempermainkan dirinya dan Nian Yu. King Kong, pamanmu. Lian mengutuk secara diam-diam. Nian Yu belum sadar. Dia menatap King Kong dengan tatapan kosong dan bertanya, Tuan, apa yang terjadi? Tidak apa-apa, ini waktunya minum obat. Lian memutar matanya ke arah King Kong dan berkata dengan marah. Monyet, ada apa denganmu? Haruskah kamu mencari monyet betina untuk melampiaskan amarahmu? Mendengar ini, King Kong berhenti tersenyum, meletakkan tangannya di tanah, setengah membungkuk dan menatap Lian. Apa yang kamu lihat? Bagaimana monyet betina bisa dipasangkan denganmu sebesar kamu? Kamu pantas melajang selama bertahun-tahun. King Kong sepertinya telah ditusuk di tempat yang menyakitkan, dan dia mengangkat tinjunya dan memukul dadanya beberapa kali, dan kemudian pemandangan yang luar biasa terjadi. Saya melihat cahaya abu-abu berkedip pada King Kong yang besar itu, lalu tubuhnya menyusut dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang hingga menjadi sebesar orangutan pada umumnya. Lian sedikit tercengang saat melihat King Kong juga bisa bertransformasi. Monyet, apakah kamu memiliki kekuatan magis setelah memakan buah zodiak? Tahukah Anda, King Kong belum pernah menunjukkan fungsi transformasinya sebelumnya, artinya ia belum bisa melakukannya sebelumnya. Penjelasan satu-satunya adalah fungsi buah zodiak. King Kong memeluk tangannya dan menoleh, terlihat sombong. Bukankah kamu bilang aku terlalu besar untuk punya monyet betina? Bukankah seharusnya ada monyet betina di tubuhku sekarang? King Kong, apakah kamu masih bisa kembali ke penampilanmu sebelumnya? Lian bertanya dengan rasa ingin tahu. King Kong tampak marah dan mengabaikan Lian. Baru setelah Nian Yu menanyakan hal yang sama, Jin baru saja menunjukkannya dan mengubahnya kembali ke penampilan sebelumnya. Tidak, harus dikatakan bahwa ini lebih besar dari sebelumnya. Ang Li percaya bahwa selama King Kong mau, ia bisa menjadi lebih besar atau lebih kecil, dan pada saat yang sama, kekuatannya tampaknya menjadi lebih kuat seiring dengan pertumbuhannya. Fungsi transformasi King Kong ini memang terkait dengan memakan buah zodiak. Ketika Lian bertanya apakah ada efek lain selain kekuatan magis transformasi, King Kong menjawab bahwa dia belum menemukan efek lain, mungkin hanya yang ini. Hebatnya, buah zodiak bisa menghasilkan kekuatan magis. Setelah King Kong mengetahui bahwa Lian masih memiliki 4 buah zodiak di tubuhnya, dia ingin memakannya bersama-sama, untuk menambah beberapa kekuatan magis. Lian yang ketakutan segera menyembunyikan sisa buah zodiaknya, mengatakan bahwa dia masih berguna. Selain itu, makan lebih banyak buah zodiak belum tentu bermanfaat, bahkan mungkin berdampak sebaliknya. King Kong berkata dia tidak takut. Lian mengkhawatirkan hal ini dan tidak berkata apa-apa. King Kong menjadi marah seperti anak kecil yang tidak bisa mendapatkan permen. Akhirnya, saat Lian berjanji akan membantunya menemukan beberapa orangutan betina, Jin akhirnya membuka halaman tersebut. Orangutan yang penuh nafsu. Lian mengutuk secara diam-diam. Langkah selanjutnya adalah mendiskusikan apakah akan tinggal atau pergi. Bukannya Ang Li tidak pernah mempertimbangkan untuk membawa King Kong pergi bersamanya sebelumnya, tapi hanya saja ukurannya yang sangat besar sehingga akan menimbulkan kepanikan kemanapun ia pergi. Beda sekarang, King Kong bisa berubah menjadi seukuran orangutan biasa, selama dia menyamar, dia bisa bersembunyi dari musuh. Alasan lainnya adalah King Kong mengatakan bahwa segitiga kematian memiliki banyak pengalaman aneh, dan budidaya di tempat ini berkali-kali lipat dari dunia luar, dan dia tidak mau pergi. Kali ini King Kong tidak ragu-ragu dan langsung setuju untuk pergi bersama Lian. Meskipun King Kong mengatakan bahwa dia ingin melindungi keturunan keluarga Nian, terutama setelah mengetahui bahwa sesuatu telah terjadi pada keluarga Nian, dia merasa memiliki tanggung jawab yang tidak tergantikan, tetapi Lian tidak percaya bahwa itu akan menjadi hal yang benar. Semua. Dalam pandangan Lian, King Kong setuju untuk meninggalkan beberapa orangutan betina yang telah dijanjikannya. Seekor binatang raksasa seperti King Kong telah menahan amarahnya entah sudah berapa tahun dan sangat ingin melampiaskan amarahnya. Setelah berdiskusi, King Kong memanggil kura-kura raksasa tersebut dan membawa Lian, Nian Yu, dan King Kong keluar dari segitiga kematian. Mengenai kemana harus pergi, Lian juga sudah memikirkannya. Los Angeles. Dengan King Kong di sisinya, Lian tentu tidak perlu lagi takut dengan pria berkemeja putih. Memikirkan orang-orang yang melihat King Kong saja sudah mengasyikkan. Di dunia umat manusia yang beradab, saya kembali. Lian berteriak, bersiap untuk mengambil kembali King Kong dan memberikan pelajaran kepada pria berkemeja putih dan Wu Chong agar mereka tahu bahwa dia tidak mudah untuk diganggu. Sedangkan untuk penyu raksasa, Lian awalnya ingin mengoleksinya, bahkan menawarkan buah zodiak sebagai godaan. Siapa sangka kura-kura raksasa itu tidak akan tertipu sama sekali. Lagi pula, lelaki ini sudah hidup entah berapa tahun dan sudah menjadi roh. Bab 788. Sebuah kedai teh di Huaguosheng. Seorang wanita mengenakan topi matahari, kacamata hitam di hidungnya yang menutupi separuh wajahnya, dan lipstik tipis masuk. Cantik, bolehkah aku bertanya siapa kamu? Petugas di toko itu langsung menyapa mereka. Pada saat ini, sesosok tubuh muncul di depan pelayan. Itu adalah seorang lelaki tua dengan rambut putih yang tingginya hampir sama dengan seorang gadis. Orang tua itu berpakaian kain dan tampak baik hati, tetapi emosinya tidak terlalu baik.
Apakah kamu tidak punya mata? Orang tua itu berteriak dengan marah, mengangkat kepalanya dan melihat ke atas. Minggir, kami sudah memesan kamar. Pelayan itu didorong mundur 4 atau 5 langkah sebelum dia menekan sudut meja untuk menenangkan tubuhnya. Dia memandang lelaki tua itu dengan heran. Lelaki itu sebenarnya lebih kuat dari dirinya. Ayo pergi. Lelaki tua itu berbalik dan berkata pada gadis itu. Gadis itu menunjukkan senyuman minta maaf kepada pelayan, lalu mengikuti lelaki tua itu ke lantai 2 dan masuk ke kamar pribadi paling atas. Setelah memasuki kamar, keduanya mengunci pintu dari dalam dan tidak membukanya kembali hingga seseorang mengetuk secara ritmis dari luar. Seorang pria yang mengenakan t-shirt, jeans, dan topi baseball masuk ke dalam. Saudara Lee, apakah itu benar-benar kamu? Gadis itu sangat bersemangat ketika melihat wajah laki-laki itu. Dia melompat dan memeluk laki-laki itu, dan hampir mencium wajah laki-laki itu dengan mulut kecilnya. Batuk. Orang tua itu terbatuk sedikit dari belakang, wajahnya muram dan sangat tidak senang. Nak, bisakah kamu memperhatikan citramu? Bagaimana kamu bisa menikah seperti ini di masa depan? Gadis itu sambil bercanda menjulurkan lidahnya dan berkata, apakah kamu ingin mengurusnya? Lagi pula, jika aku tidak bisa menikah, kenapa aku tidak melayanimu saja? Ketika lelaki tua itu mendengar ini, dia sangat marah hingga dia tidak bisa berbicara. Tampaknya dia tidak punya cara untuk menghadapi gadis itu, jadi dia melampiaskan amarahnya pada pria yang baru saja masuk. Lian, kamu terlambat. Pria bertopi baseball itu tak lain adalah Ang Lee yang baru saja kembali ke Los Angeles dari Triangle of Death. Adapun gadis dan lelaki tua itu, mereka adalah Chen Xiaomei dan kakeknya, Tuan Chen. Begitu Lian kembali ke Los Angeles, dia mencoba yang terbaik untuk menghubungi Chen Xiaomei dan mengundang dia serta Tuan Chen untuk berkumpul. Orang tua, saya sudah lama berada di sini. Saya baru saja memeriksa sekeliling untuk melihat apakah ada yang mengikuti Anda. Alkemis Chen mendengus dan berkata, Nak, kamu adalah seorang selebriti sekarang. Sungguh tidak mudah bagimu untuk berani kembali dan berinisiatif menemuiku. Apakah kamu tidak takut aku akan membocorkan berita tentang kepulanganmu? Lian hanya tertawa, sedangkan Chen Xiaomei langsung mengancam, beraninya kamu. Jika kamu membocorkan berita bahwa saudara Li kembali, maka aku akan putus denganmu dan tidak pernah pulang lagi. Anda. Alkemis Chen sangat marah hingga dia tidak bisa berbicara, dan mengalihkan amarahnya lagi pada Lian. Bahkan jika aku tidak memberitahu, aku yakin orang lain akan tahu tentang kepulangannya dalam beberapa hari. Saat itu, Lian sama sekali tidak peduli dengan ancaman seperti itu. Karena dia berani kembali, dia tentu saja tidak takut diketahui oleh orang lain, dan dia bahkan berharap untuk bertemu orang-orang itu lagi. Katakan padaku, apa gunanya mengambil risiko sebesar itu untuk memanggil kita keluar? Tanya Tuan Chen. Ya, Saudara Li, adakah yang bisa kami bantu? Juga, kemana saja kamu selama setahun terakhir, dan mengapa tidak ada kabar sama sekali? Chen Xiaomei juga bertanya dengan rasa ingin tahu. Lian tersenyum pada Chen Xiaomei dan berkata, saya tidak punya apapun untuk dibicarakan selama lebih dari setahun. Saya hanya bersembunyi dan berlatih. Saya meminta Anda untuk keluar kali ini terutama karena saya ingin bertemu Anda. Benarkah? Chen Xiaomei tampak bahagia. Alkemis Chen mendengus tidak senang. Tentu saja, ketika saya datang menemui lelaki tua itu, tentu saja saya ingin menanyakan sesuatu. Lian mengganti topik pembicaraan dan memandang Tuan Chen. Ketika Tuan Chen mendengar ini, dia segera mengusap pinggangnya, mengangkat kepalanya tinggi-tinggi dan berkata, saya tahu Anda memiliki sesuatu untuk ditanyakan kepada saya. Kecuali kamu, Pak Tua, aku tidak bisa memikirkan orang lain yang bisa melakukan ini, kata Lian. Tuan Chen memutar matanya dan berkata, anak nakal, jangan terburu-buru menyanjungku. Aku belum berjanji padamu. Katakan padaku apa itu dan biarkan aku memikirkannya dulu. Saya ingin tahu apakah orang tua itu pernah mendengar tentang zodiak pil. Lian bertanya terlebih dahulu. Pil zodiak. Alkemis Chen terkejut dan memandang Lian dengan heran dan berkata, wah, aku tidak menyangka kamu tahu nama zodiak pil. Junior ini hanya sesekali melihatnya di buku kuno, tapi tidak tahu apa-apa tentang cara memperbaikinya. Lian berkata dengan sopan. Tuan Chen mendengus dan berkata, bahkan jika saya memberitahu Anda cara memperbaikinya, apa gunanya? Bahkan saya tidak sepenuhnya yakin tentang menyempurnakan pil kelahiran. Apalagi obat yang dibutuhkan untuk memurnikan zodiak pil sangat sulit ditemukan, apalagi bahan utamanya adalah buah kiwi yang disebut zodiak fruit. Tunggu nak, apakah kamu punya zodiak fruit? Lian tidak menyangkal bahwa dia datang ke Guru Chen hanya untuk memintanya membantu menyempurnakan pil zodiak. Khasiat pengobatan buah zodiak sangat berlebihan, dan juga memiliki beberapa efek samping, seperti tumbuhnya tanduk di kepala. Zodiak pil berbeda, ini adalah penyempurnaan dari buah zodiak. Tidak hanya dapat meningkatkan khasiat obatnya, tetapi juga dapat menghilangkan segala efek samping negatif. Dapat dikatakan sebagai ramuan ajaib, yang akan sangat membantu dalam menerobos dari alam Wuzun ke alam Wuzong. Justru karena mengetahui hal tersebut maka Lian akan berusaha sekuat tenaga untuk menjaga buah zodiak di tangannya. Tujuannya adalah untuk menyempurnakan pil kelahiran zodiak dengan tujuan untuk menerobos ke alam Wuzong suatu saat nanti. Begitu Tuan Chen mendengar bahwa Lian memiliki buah zodiak, aura superiornya segera menghilang. Sebaliknya, dia menurunkan tubuhnya dan bertanya, adik, apakah kamu benar-benar memiliki buah zodiak di tanganmu? Bolehkah aku mengambilnya? Lihat. Lian tidak terburu-buru mengeluarkan buah zodiak tersebut, melainkan bertanya, Pak Tua, jika saya memberikan buah zodiak tersebut, seberapa yakin Anda akan menyempurnakan pil zodiak? Ini.
Alkemis Chen menggosok kedua tangannya, berpikir dalam benaknya dan berkata, jika Anda memiliki buah zodiak, saya dapat membantu Anda menemukan bahan lain untuk menyempurnakan pil zodiak, tetapi dengan buah zodiak, saya hanya yakin 30% untuk menyempurnakannya. Pil zodiak. 30%. Kemungkinan ini nampaknya sangat rendah, tetapi bagi Ang Li, ini sudah luar biasa. Dia juga ahli dalam alkimia seperti Master Chen. Jika itu adalah alkemis lainnya, dia mungkin tidak 10% yakin tentang ramuan yang belum dimurnikan sebelumnya. Lian dengan tenang mengeluarkan kotak giok dan meletakkannya di atas meja. Tuan Chen mengambilnya dan membukanya. Ketika dia melihat buah di dalamnya, dia melihatnya dengan serius, dan akhirnya berkata dengan pasti, ya, itu memang buah zodiak. Setelah jeda sebentar, matanya tertuju pada Lian dan bertanya, apakah kamu benar-benar ingin aku menyempurnakan pil zodiak? Lian mengangguk penuh semangat. Alkemis Chen berpikir sejenak dengan ekspresi serius dan berkata, saya dapat membantu Anda, tetapi hanya ada 30% kemungkinan ramuan itu berhasil. Saya tidak berani menjanjikan apapun kepada Anda. Bagaimana jika ada lebih banyak buah zodiak? Kata Lian dan mengeluarkan 3 kotak giok satu demi satu. Kamu punya banyak sekali. Tuan Chen berteriak kaget. Setelah memastikan semuanya benar dan memastikan bahwa semuanya adalah buah zodiak, dia berkata, karena kamu bisa mengeluarkan begitu banyak buah zodiak, peluang menjadi obat mujarab adalah 50%. Saya jamin itu kamu bisa mendapatkan setidaknya 3 buah pil zodiak. 3 pil zodiak sudah cukup. Bersambung.